Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak sekalian, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Dan tentunya nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam, yang mana kedua nikmat ini sebenarnya kita tidak pernah memintanya, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikannya. Ya, kita dilahirkan dari rahim seorang ibu yang muslim, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat Islam adalah nikmat yang paling besar secara mutlak, karena dengan Islamlah seorang manusia itu bisa selamat ya dari kekalnya azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus kita syukuri. Ya, nikmat yang besar ini harus kita syukuri, tentunya dengan menjalankan syariat Islam ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga nikmat sunnah, ini nikmat yang sangat besar. Kita diberikan nikmat sunnah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa banyaknya orang Islam yang mereka belum kenal nikmat sunnah. Jadi kita dari banyaknya orang Islam itu, alhamdulillah ya, dari banyaknya manusia kita diberikan nikmat Islam. Dari banyaknya kaum muslimin kita diberikan nikmat sunnah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini pun harus kita syukuri. Caranya tentunya dengan terus mengkaji sunnah ini, mempelajari sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara nikmat besar pula kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah nikmat bisa terus talabul ilm, ya, menuntut ilmu syar'i, menambah perbendaharaan ilmu agama kita. Ini juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Betapa tidak dengan ilmu seorang itu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dengan ilmu dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana halal, mana haram. Itu semua bisa dibedakan dengan ilmu. Beda kalau orang enggak punya ilmu, Pak. Enggak bisa dia membedakan ya antara hak dan batil, tauhid, syirik, sunnah, bid'ah, enggak akan bisa dibedakan kecuali dengan ilmu. Makanya di antara doa yang Rasulullah pinta kepada Allah adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, dalam sebuah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, jadi sebelum disebutkan rizqan thayyiban, rezeki yang baik, dan amalan mutakabbalan, amalan yang diterima, terlebih dahulu Rasulullah meminta ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena dengan ilmu kita bisa tahu mana rezeki yang baik, mana yang tidak baik. Karena rezeki yang baik adalah rezeki yang halal. Ya, rezeki yang tidak halal, yang haram, itu tentunya tidak baik. Dengan ilmu juga kita bisa mengerjakan amalan-amalan yang diterima ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Bapak-bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemudian kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan
kembali melanjutkan kajian kitab Ad-Durarul Bahiyah kita yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Masih kita berada dalam Kitabun Nikah. Selanjutnya kita juga Kitabut Thalaq tentang masalah talak, yang mana pada pertemuan sebelumnya ada beberapa poin tentang fikih talak yang sudah kita jelaskan, ya, di antaranya tentang hukum talak itu sendiri, ya, kemudian talak dibagi dua, yaitu ada yang talak sunnah, ada yang talak bid'ah, dan ada beberapa poin yang lain yang sudah kita jelaskan. Nah, kita lanjutkan perkataan Al-Imam Syaukani dalam kitab beliau ini, masih tentang fikih talak. Beliau mengatakan, faslun fi bayan annahu idza talaqa ar-rajulu imra'atahu fa huwa ahqqu bi raj'atiha. Satu pasal, kata beliau, penjelasan tentang bahwasanya apabila seorang laki-laki mentalak istrinya, maka dia orang yang paling berhak untuk merujuknya, ya. Ini poinnya, tapi ada poin-poin lain yang beliau jelaskan di sini. Beliau mengatakan wa yaqa'u bil kinayati ma'an niyyati. Jadi sebelum beliau jelaskan tentang masalah laki-laki yang merujuk wanita atau istrinya tadi, beliau jelaskan dulu, kata beliau wa yaqa'u, dan talak itu juga jatuh sah bil kinayah, dengan kinayah. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya talak itu dari segi lafaznya ada dua, Pak, ya. Ada yang sharih, ada yang kinayah. Yang sharih itu yang jelas, tidak mengandung makna lain seperti kamu saya talak, kamu saya cerai. Ini sorry. Yang kedua adalah lafaz yang kinayah, ya, tidak sorry, tidak jelas, mengandung makna lain seperti seorang suami berkata kepada istrinya, silakan kamu kembali ke rumah orang tuamu, ya. Nah, ini diantara bentuk-bentuk yang kinayah tadi. Nah, kata beliau wa yaqa'u bil kinayah, dan talak itu hukumnya jatuh sah dengan cara kinayah tadi, kata-kata kiasan yang tidak sorry tadi, tapi apa? Ma'an niyah, disertai dengan niat. Adapun talak yang sari, Pak, sudah kita jelaskan, meskipun tidak niat, kalau orang benar-benar mengucapkan kata talak dengan pilihan dia sendiri tanpa terpaksa, maka talaknya sah, jatuh, meskipun gak niat, kalau lafaznya sorry. Adapun kalau lafaznya kinayah, pakai kata-kata kiasan seperti tadi, saya pulangkan kamu ke orang tuamu, dan seterusnya, ya. Nah, kata-kata kinayah lah intinya, kiasan seperti itu tidak jelas dan masih mengandung makna selain talak, maka ini hukumnya jatuh, akan tetapi harus disertai dengan niat, kata beliau, ya. Hukumnya jatuh tapi harus disertai dengan niat. Nah, apa dalilnya bahwasanya talak itu juga sah dengan kinayah tadi? Beliau dalam syarah kitab ini menyebutkan ada dua hadis yang menegaskan tentang hal ini. Kalau kita gabungkan kedua hadis ini, kesimpulannya bahwasanya talak meskipun dengan lafaz-lafaz kiasan tadi itu jatuh, tapi dengan syarat ada niatnya. Yaitu pertama hadis Aisyah radhiyallahu anha di dalam Sahih Bukhari. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam Sahih Al-Bukhari, ya, bahwasannya beliau mengatakan anna ibnatal Jun lamma dakhalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya, ya, ibnatul Jun itu seorang wanita, ya, pernah dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ketika sudah menikah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun, ya, namanya sudah sah, ya, mendekat kepada wanita ini. Wadana minha, Rasulullah mendekat kepada dia. Qalat, ya, karena wanita ini enggak tahu Rasulullah, ya, artinya dia dinikahi oleh bapaknya tapi belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia pikir ini laki-laki lain. Ya, dia pikir ini laki-laki lain, maka dia mengatakan a'udzubillahi mink, aku berlindung kepada Allah darimu, kata wanita ini, padahal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Qala laha, nah, tatkala Rasulullah mendengar perkataan wanita ini, maka Rasulullah berkata kepada wanita ini, laqad yani uzta bi'azim. Rasulullah berkata kepada wanita ini, sungguh engkau telah berlindung, ya, kepada Allah yang maha besar, tentunya dari sesuatu yang besar. Ilhaqi bi ahliki, sudah, pulanglah ke keluargamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang maksud di sini adalah cerai. Rasulullah menceraikan wanita tersebut, ya.
Nah, karena dalam riwayat dijelaskan bahwasanya Rasulullah menceraikan wanita ini. Ya, karena dan Rasulullah berniat ya menceraikan dia, meskipun lafaznya ilhaqi bi ahliki, pulanglah engkau ke keluargamu, tapi Rasulullah berniat maka talaknya jatuh. Adapun kalau enggak jatuh, apa dalilnya? Itu dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Ka'ab bin Malik, dari hadis Ka'ab bin Malik, yaitu tatkala Ka'ab bin Malik ini dihajar ya oleh Rasulullah SAW di perang Tabuk, karena beliau enggak ikut perang Tabuk. Akhirnya Rasulullah hajar dia, dan di antara bentuk hajarnya Rasulullah adalah Rasulullah SAW menyuruh Ka'ab bin Malik ini untuk menjauhi istrinya. Ya. Jadi dikatakan bahwa inna Rasulullah ya'muruka an ta'tazil imra'atak, bahwasanya Rasulullah menyuruhmu untuk menjauhi istrimu. Maka Ka'ab bin Malik bertanya, utalliquha amma af'al, apakah aku diperintahkan untuk menceraikannya atau gimana? Ya. Qal bal i'tazilha fala taqrabannaha. Enggak, jauhi saja, jangan didekati, ya, tapi tidak diceraikan. Baik. Maka Ka'ab bin Malik pun berkata kepada istrinya, ilhaqi bi ahliki, pulanglah ke keluargamu. Nah, lihat sama lafaznya. Ya, lafaznya sama-sama, pulanglah engkau ke keluargamu. Akan tetapi yang hadis pertama tadi Rasulullah itu niatnya talak, maka di dalam riwayat dijelaskan itu talak. Adapun dalam riwayat Ka'ab bin Malik, beliau tidak berniat talak, maka beliau hanya menyuruh untuk balik ke rumah agar misah beberapa waktu sampai selesai hajar yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hajar itu maksudnya enggak disapa Pak ya, enggak ditegur sapa. Mungkin kisah perang Tabuk itu ma'ruf ya. 3 orang sahabat yang tidak ikut perang, di antaranya Ka'ab bin Malik. Itu kan sampai beberapa puluh hari Rasulullah enggak tegur. Dan Rasulullah perintahkan sahabat juga untuk tidak menegur Ka'ab bin Malik agar beliau tobat ya. Dan memang beliau tobat, akhirnya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, dari hadis ini, 2 hadis tadi disimpulkan bahwasanya lafaz-lafaz seperti pulanglah engkau ke keluargamu ya, atau lafaz-lafaz yang lain yang intinya bukan lafaz talak atau bukan lafaz cerai ya, itu termasuk dalam lafaz kinayah, kata-kata kiasan tadi. Sah atau tidak sah kalau disertai dengan niat. Kalau tidak disertai dengan niat maka tidak jatuh talak. Ya, tergantung niat dia. Niat dia nyuruh istrinya untuk balik ke keluarganya ya agar introspeksi diri. Ya kan? Ada suami-suami seperti itu, sudah baliklah dulu ke rumah orang tuamu, introspeksi diri, bukan menceraikan. Ya. Nah, maka di sini lihat. Jadi kalau ada seorang istri mendengarkan ucapan seperti ini dari suaminya, tanya dulu suami, jangan langsung menyimpulkan, wah berarti saya sudah ditalak. Ya, ini untuk seorang wanita. Dan kita seorang laki-laki pun kalau ingin mengucapkan kata-kata seperti ini, jangan sampai ada niat mentalak. Ya, kalau niatnya untuk mendidik saja atau memang untuk nyuruh dia introspeksi diri, ya enggak masalah. Ya, tapi harusnya sebelum itu ya jangan sampai melangsung ya, harusnya ada tahap-tahapan dulu yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nasihati dulu istri itu ya, dan seterusnya itu ada tahapan-tahapan. Karena kalau sudah kita suruh pulang ke rumah orang tua dia, sampai ke sana nanti ada perkataan-perkataan lain lagi ya, yang tadinya introspeksi diri, niat kita nyuruh dia introspeksi diri, malah dipanas-panasi, akhirnya benar-benar cerai nantinya ya. Karena yang jadi bahaya dalam rumah tangga itu adalah hasutan orang luar. Ini yang berbahaya ya, ini yang berbahaya ya. Makanya kalau bisa diselesaikan antara suami dan istri, tentunya itu lebih baik. Barakallahu fikum. Jadi intinya talak itu kalau dilafazkan dengan tidak sharih, maka dia jatuh kalau ada niat. Kalau tidak berniat, maka hukumnya tidak jatuh ya. Wallahu a'lam. Kemudian beliau mengatakan lagi wa bitakhir, dan talak juga sah hukumnya ya kalau seorang suami memberikan pilihan kepada istrinya dan istrinya milih untuk dicerai. Ya, jadi boleh Pak seorang suami ngasih pilihan kepada istrinya. Ya, silakan kamu mau tidak mau nurut ya, tapi saya cerai,
Kalau kamu nggak mau dicerai, ya nurut. Seperti itu misalnya. Ya, intinya kita suruh pilihan, kasih pilihan. Kalau kamu tidak mau nurut, kamu saya cerai. Tapi kalau nurut, tidak, jadi saya cerai. Ya, atau pilihan-pilihan yang lainnya. Ya, misalnya kita mau menuntut ilmu seperti ada ya kisah seorang ulama. Ya, muridnya Imam Malik, namanya Imam Ibnul Qasim. Ya, beliau ingin belajar menuntut ilmu ya di kota Madinah, dan beliau ini berasal dari Irak kalau tidak salah. Ya, beliau kasih pilihan kepada istrinya, saya mau belajar sama Imam Malik ya, dan saya tidak tahu kapan pulangnya, maka saya kasih pilihan ya, kalau mau kamu nikah lagi silakan, saya cerai kalau nggak tahan, tapi kalau tahan silakan tunggu saya sampai selesai nuntut ilmu. Dikasih pilihan ya, dikasih pilihan ya. Yang seperti ini diperbolehkan ya. Nah, tapi itu tidak serta-merta langsung jatuh talak, Pak ya. Kalau kita kasih pilihan kepada istri kita, kemudian dia belum menentukan, itu tidak langsung serta-merta jatuh talak, kecuali dia milih. Ya sudah, saya milih untuk dicerai, jatuh. Iya, kita lanjutkan sedikit lagi di sini tentang masalah khulu ya. Jadi kata lo tadi boleh ya khulu tadi, meskipun ganti ruginya tadi sedikit ataupun banyak, selama tidak melebihi mahar yang dikasih suami tadi. Baik. Wala budda minat taradi, dan harus kata beliau sesuai dengan keriduan ya, taradi, sama-sama ridho di antara keduanya. Istrinya memang ridho, suaminya juga sering ridho dengan ganti rugi yang dibayarkan tadi ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 128, fala junaha alaihima ay yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair. Maka tidak mengapa, kata Allah, bagi keduanya untuk melakukan perdamaian, sulh. Ya, tentunya dimasuk sulh di sini tentu termasuk dalam adalah pisah dengan khulu tadi, berapa yang disepakati yang dibayar oleh suami istri kepada suaminya dengan cara baik-baik ya, itu termasuk at-taradi. Allahu a'lam. Ini saling ridha di antara mereka. Nah, kemudian beliau mengatakan, dan khulu itu kata beliau ilzamul hakim ma'asyiqaq bainahuma. Bisa juga terjadi khulu karena apa? Hukum ketetapan oleh hakim pengadilan. Nah, jadi bisa jadi apa? Khulu itu juga karena ketetapan pengadilan. Misalnya ya, jadi khulu itu boleh saja Pak ya, seorang wanita langsung datang ke suaminya, saya minta khulu, nih saya kembalikan maharnya, ceraikan saya, khulu. Iya, boleh. Tapi kalau suami nggak mau, maka seistri dia boleh datang ke hakim, ke pengadilan, mengajukan khulu. Baik, mengajukan khulu. Nah, kalau diiyakan, kemudian pengadilan memutuskan memaksa si pihak laki-laki untuk menceraikan, hakim seperti ini mau nggak mau ya, suami harus mau menerima khulu dari si istrinya tadi, dengan syarat tadi istrinya mengembalikan mahar atau yang minimal dengan yang atau dengan harta lain, intinya yang disepakati oleh kedua belah pihak. Wallahu alam. Kemudian beliau mengatakan lagi wa huwa faskhun, dan khulu itu hukumnya fasakh. Ini termasuk pembahasan yang penting dalam masalah khulu. Ulama berbeda pendapat, bapak-bapak sekalian, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, tentang khulu. Khulu itu talak atau fasakh. Ya. Apa bedanya? Kalau talak itu banyak bedanya ya. Ya. Talak itu pisahnya itu enggak pakai yang jelas embel-embel ya. Punya suami mengucapkan talak. Ya kan? Nah, kalau fasakh itu bisa jadi karena permintaan istri, bisa jadi karena alasan-alasan yang lainnya. Ya. Kemudian beda juga bahwasanya kalau talak, kalau baru talak 1 dan 2 maka masih boleh rujuk. Tapi kalau fasakh enggak bisa rujuk. Ya, enggak ada rujuk dalam fasakh. Ini bedanya. Ya. Dan ada beberapa perbedaan lainnya. Nah, dari sini para ulama berbeda pendapat. Apakah khulu itu dianggap talak atau dianggap fasakh? Wallahu a'lam bissawab. Jumhur ulama beranggapan bahwasanya khulu itu talak 1. Ya. Ini pendapat mayoritas ulama.
mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah. Ya, mereka beranggapan bahwasanya khulu itu talak. Wallahu alam. Adapun ulama-ulama Hanabilah, bisa katakan sebagian ulama Hanabilah, ya, dan ini pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, begitu juga Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, Al-Imam Ibnul Qayyim murid dari Syekhul Islam, ya, dan juga ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Syaukani sendiri dalam kitab ini dan para ulama lainnya. Mereka berpendapat bahwasannya khulu itu adalah fasakh. Khulu itu adalah fasakh, ya. Dan ini pendapat yang lebih tepat. Dan ini pendapat yang lebih tepat karena banyak sekali perbedaan antara khulu dengan talak. Tadi diantaranya tidak ada rujuk, enggak ada iddah yang bisa rujuk, ya. Kemudian juga dia itu harus pakai ganti rugi tadi kan, kalau talak kan enggak, ya kan, seperti itu. Allahu alam. Dan ada beberapa perbedaan lainnya. Barakallahu fikum. Ini jadi pendapat yang lebih kuat bahwasanya khulu itu fasakh, ya. Jadi ketika sudah di khulu enggak boleh si suami merujuk lagi, ya. Dan iddahnya pun berbeda. Kalau talak tadi iddahnya berapa? 3 kali haid kalau masih haid. Kalau enggak haid 3 bulan. Kalau hamil hamilah. Kalau khulu, ya, maka iddahnya kata beliau di sini wa iddatuhu haidhah. Iddahnya cuma 1 kali haid. Ya. Gunanya untuk apa? Untuk istibra kata ulama. Istibra itu apa? Untuk memastikan bahwasanya si wanita tadi tidak dalam keadaan hamil. Ya, karena kalau wanita haid itu tidak hamil. Kalau dia hamil tidak mungkin haid. Loh Ustaz, ada orang hamil tapi keluar darah, itu darah istihadah. Ya, secara ilmu kedokteran enggak mungkin wanita hamil itu haid. Betul, Pak. Ulama terdahulu khilaf. Bisa enggak wanita hamil haid? Imam Syafi'i mengatakan bisa. Kenapa? Karena zaman dulu ilmu kedokteran tidak semaju sekarang, ya. Imam Syafi'i belum tahu dulu, ya, belum ada ilmu kedokteran yang bisa memeriksa secara detail bagaimana rahim seorang wanita, ya. Cuma ada kejadian wanita hamil keluar darah, dianggap berarti bisa, padahal darah itu bukan darah haid. Karena kalau antum tanya ke ilmu kedokteran, dokter mana saja, ya, dan ini sudah diteliti, tidak mungkin wanita hamil itu haid. Adapun kalau keluar darah maka darah itu pasti darah penyakit istihadah, ya. Allahu alam bissawab. Nah jadi iddahnya khulu itu cuma 1 kali haid, ya. Selesai 1 kali haid, dia haid, maka dia boleh nikah lagi, ya. Wallahu alam bissawab. Ini pembahasan masalah al-khulu. Barakallahu fikum, ya. Sampai sini dulu insyaallah penjelasan kita tentang masalah khulu. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan masuk pembahasan lainnya, yaitu tentang masih hal-hal yang berkaitan dengan fikih talak, ya. Bisa dikatakan talak itu perpisahan antara suami dan istri. Barakallahu fikum. Insyaallah sampai sini mudah-mudahan bermanfaat, ya. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan tidak? Tidak ada pertanyaan. Silakan, Pak. Kan kalau istri minta pada suami cerai, kan? Menerima, otomatis bisa. Kan di negara kita negara hukum. Betul. Apakah bila istri mau nikah lagi harus? Nah, itu secara syariat boleh. Tapi secara negara, kalau nggak ada surat cerai, nggak bisa nikah lagi, ya kan? Maka, ya, kalau sudah dia nikah yang resmi, ya, hendaklah cerainya pun resmi. Ya, jadi kita sarankan untuk wanita yang ingin melakukan khulu langsung ke pengadilan, jangan datang ke suami, ke pengadilan sudah, ya. Dan di negeri kita ini, Pak, kalau wanita yang gugat cerai mudah dikabulkan, ya. Anak praktek 1 bulan waktu kuliah dulu, 1 bulan praktek di pengadilan agama. Kalau yang mengajukan gugatan itu wanita, 2 kali sidang, termohon nggak hadir, jatuh sudah, ya. Termohon yang nggak hadir, cuma ada pemohon wanitanya, termohonnya nggak hadir 2 kali sudah. Tapi kalau laki-laki yang mencerai itu sampai 3 kali, ya.
Lebih susah kalau suami, karena kalau suami yang mentalak ini mereka beranggapan berarti wanita yang terzalimi. Tapi kalau wanitanya yang minta, berarti wanitanya juga yang terzalimi, maka segera dikabulkan. Seperti itu. Ya, Allahu a'lam. Memang di sini seperti itu di pengadilan kita ya. Kalau wanita yang gugat itu lebih mudah untuk dikabulkan biasanya. Ya. Tapi kalau suami yang gugat itu mediasi dulu ya. Kalau hadir nanti mediasi lagi, terus mediasi pokoknya sampai balik lagi ya. Nah, ini juga kesalahan di negeri kita juga, bahwasanya kata talak itu harus di depan pengadilan. Nah, ini ya yang jadi masalah sebenarnya di pengadilan kita ini. Kata talak itu harus di pengadilan. Ustaz, si suami sudah mengucapkan kata talak di rumah. Kata hakim, saya nggak dengar, nggak sah. Padahal secara syariat sah nggak, Pak? Kan nggak harus di hadapan hakim ya mengucapkan kata talak itu kan. Nah, ini yang jadi masalah juga di pengadilan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi kalau untuk masalah khulu tadi diajukan saja si wanitanya ya, karena meskipun sah secara syariat ya, tapi kan nggak sah secara negara. Gimana wanita tadi mau nikah lagi nanti kalau dia belum ada surat cerainya? Itu mudorotnya besar ya, itu mudorotnya besar ya. Dan ini juga wasiatkan kepada antum yang ingin nikah, itu nikah itu hendaklah tercatat ya di pengadilan, jangan sampai di bawah tangan, istilahnya nikah siri ya. Itu kan apa? Karena banyak mudorotnya, Pak, dan banyak sekali yang sudah anak pribadi dapatkan ya. Yang akhirnya terzalimi adalah si wanita juga ya. Yang banyak itu adalah si wanita tadi jadi istri kedua. Ini yang banyak ini ya, poligami, mau resmi nggak bisa, akhirnya nikahnya siri. Setelah nikah siri di tengah jalan suaminya zalim sama si istri. Istri nggak tahan, Ustaz saya mau minta cerai. Ya sudah, minta cerai, ajukan ke pengadilan. Saya nikahnya siri, lantaklah. Kemana dia minta cerainya? Suaminya nggak mau ceraikan. Ya, saya nggak mau cerai. Nah, oh saya minta khulu, nggak mau. Harusnya kan ada jalan keluar. Gimana? Datang ke pengadilan. Ini siapa? Pengadilan nggak mau tahu. Kamu mau nikah nggak terdaftar, cerai mau datang ke pengadilan? Enggak. Nah, gimana? Nggak tahu, sudah urus sendiri. Ya, kalau saya anak ditanya seperti itu, nggak tahu, urus sendiri. Karena nggak ada cara lain kecuali bujuk si suaminya, cari mediator, ulung, handal ya, suruh untuk talak. Kasihan si istri dizalimi. Kalau nggak bisa cerai itu. Ustaz, dia langsung nikah lagi saja istrinya, zina. Nah, ngeri nggak, Pak? Maka hati-hati. Antum juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, laki-laki. Jangan sampai seperti itu menzalimi wanita. Wanita juga jangan mau seperti itu. Ya, jadi penting sekali memang sebenarnya catatan pernikahan itu penting. Ya, sangat penting. Karena laki-laki sekarang kan juga banyak yang enggak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia jenggotan dan cingkrangan. Banyak yang zalim sama istrinya. Ya. Wallahu a'lam. Silakan, Pak. Kalau maharnya nggak wajib, tapi kalau ada ganti ruginya wajib. Harus ada ganti rugi. Ya, cuma sesuai kesepakatan si suami. Kalau suaminya mengatakan, saya nggak mau, pokoknya yang mahar itu, sudah, nggak bisa si perempuan maksa. Ya, pokoknya mahar itulah yang dibalikkan, seperti itu. Kalau kurang, saya kurang, kata suaminya nggak mau, ya nggak bisa. Tapi kalau kata suami, sudahlah, saya terima, boleh. Ya, nggak harus mahar, tapi harus ada ganti rugi yang disepakati kedua belah pihak. Wallahu a'lam bishawab. Nah, masih ada? Kalau nggak dibalikkan ganti rugi, nggak sah walaupun sudah dibiar. Maksudnya? Bukan khulu, jatuhnya talak. Kalau nggak ada ganti rugi, maka jatuhnya talak. Jadi apa namanya, ciri-ciri khulu itu adalah adanya iwat tadi, ganti rugi. Ya, kalau nggak ada ganti rugi, si istri minta tolong ceraikan saya, kata suami, saya ceraikan, cerai namanya, bukan khulu. Nah, jadi bedanya itu tipis, Pak ya. Ya, cuma satunya harus ada ganti rugi, kalau satunya nggak ada, jadi jatuhnya talak dia. Nah, jadi kalau talak gimana? Suami boleh rujuk. Nah, konsekuensi di belakangnya itu yang harus kita pahami. Paham? Allah alam. Nah, silakan, Pak. Kalau khulu tadi kan harus ada alasannya, Pak ya. Itu tadi. Kalau misalkan hanya karena suaminya nggak mau sholat, itu bisa tidak
Wah, itu bukan hanya kalau nggak mau salat bukan hanya ya. Sebagian ulama kalau apalagi ulama-ulama Hambali yang mengatakan yang nggak salat kafir, wajib dia minta khulu. Ya, kalau kita beragama kafir bukan nggak perlu khulu, sudah bisa sendiri karena jadi kafir. Kalau suami murtad gimana hukumnya? Bisa kan? Otomatis. Nah, memang kita nggak mengatakan kafir, fasik. Ya, tapi dia harus minta. Ya, kalau dia sudah putus asa, nggak bisa dinasehati lagi, suaminya nggak mau sholat, datang segera ke pengadilan minta cerai. Ya, ini yang jadi masalah, istri ini ikut perasaan. Ya, kalau suaminya mau poligami, saya mau minta cerai. Ya, istri suaminya nggak sholat, sabar. Ya Allah, ya, yang benar saja. Dan banyak terjadi, suaminya narkoba, suaminya ini nggak mau dia, kasihan anak Ustaz. Itu suaminya mau poligami, cerai pokoknya. Masya Allah. Ini kan aneh, inilah perempuan. Ya, kalau suaminya poligami itu bukan alasan cerai malah. Ya, tapi kalau suaminya nggak sholat, suaminya bermaksiat, boleh, sangat boleh dia untuk minta cerai. Ya. Baik, tapi kalau ada cara menasihati dulu ya silakan dinasihati ya sampai dia balik. Tapi kalau enggak maka lebih baik pisah, Pak. Karena sudah kita jelaskan tujuan pernikahan yang paling utama apa? Menegakkan syariat Islam, hukum Allah. Kalau sudah di rumah tangga enggak ditegakkan hukum Allah, istrinya enggak jilbab, suami enggak sholatan ya, makan harta haram dan seterusnya, maka lebih baik pisah. Ya, wallahu a'lam bissawab. Siapa tadi masih ada? Silakan. Kalau yang masih haid 3 kali suci, 3 kali haid. Gimana kalau siklus haidnya nggak lancar, misalnya 3 bulan baru? Tetap harus. Kalau selama dia masih haid maka tetap pakai haid. Ustaz nggak lancar 3 bulan sekali baru haid, jadi panjang. Iddahnya jadi panjang seperti itu. Ya, Allahu alam. Gimana Ustaz nggak haid karena KB? Ya sudah tunggu haid. Ya. Selesaikan KB-nya, tunggu iya. Selama dia masih haid, kecuali sudah menopause. Iya, paham ya? Jadi itu konsekuensinya. Ya kalau dia masih haid ya. Cuma nggak haidnya karena nggak lancar karena KB ya. KB kan ada apa ya yang bikin nggak lancar haid. Kadang memang nggak haid ya kan. Nah ya tunggu sampai haid lagi. Panjang jatuhnya dia jadinya. Allahu a'lam. Pertanyaan bagus ya. Itu karena memang menimpa mungkin sebagian orang, panjang dia jadinya. Mau nggak mau selama dia masih, kecuali dia memang nggak haid lagi, menopause ya, baru 3 bulan. Ya, barakallahu fikum. Masih ada? Cukup ya. Silakan terakhir mungkin ya. Berlaku ya, karena apa namanya tadi sudah kita jelaskan, kata-kata talak itu seriusnya dianggap serius, main-mainnya dianggap serius ya, taunya dianggap tahu, nggak tahu dianggap tahu ya. Dan ini ya Anda rasa hukum talak itu termasuk permasalahan yang diketahui setiap muslim, yang kalau memang dia dari kecil tinggal di negara dan lingkungan muslim, pahamlah Pak, nggak mungkin nggak paham ya. Kira-kira masuk akal nggak orang nikah dia nggak paham masalah talak? Paham dia talak. Maksudnya kalau diucapkan kata talak jatuh ya. Nah cuma mungkin dia nggak paham itu kalau main-main atau enggak, serius atau enggak, kalau marah atau tidak, itu kan. Maka kalau cuma sekedar nggak tahu di situnya tetap jatuh ya. Maksudnya rujuk bukan talaknya. Jadi sudah lewat iddah atau gimana maksudnya? Ya berarti jatuh langsung rujuk. Kalau dia sudah jima rujuk otomatis. Tinggal sudah berapa kali itu dilakukan. Ya, udah talak jima lagi, jima lagi. Udah berapa kali? Kalau sudah lebih dari 3 kali sudah harusnya dipisah. Ya. Makanya jangan bermudah-mudahan ya. Anda rasa juga orang-orang di luar sana paham lah ya dengan kata talak itu. Apalagi yang sudah belajar tentunya lebih paham lagi ya, untuk jangan bermudah-mudahan mengucapkan kata cerai seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Pentingnya juga orang itu untuk bertanya dalam masalah-masalah agama ya. Dan orang-orang awam itu ya banyak juga Pak ya yang belum ngaji juga.
beberapa orang yang bertanya konsultasi, ya kisahnya seperti itu, talaknya udah berkali-kali. Ya, kalau anda sudah tidak bisa jawab, datang ke pengadilan, selesai. Ya, jangan berusaha untuk jawab kalau seperti itu, Pak, karena itu masalahnya tentang halal haram terlalu berat. Ya, suruh saja ke pengadilan. Toh nanti pengadilan dihukumi untuk kembali lagi, biarkan, Pak. Itu mereka yang hukumi. Yang penting bukan dosa kita. Ya, itu terserah mereka lah. Ya, terserah mereka. Yang penting bukan kita. Wallahu a'lam bissawab. Yang jadi masalah kalau kita yang mengalaminya, kita mentalak istri kita, bukan. Nah, ini yang ribet. Ya, kalau kita sudah tahu hukumnya, sudah mau kau pisah. Ya, itu yang terbaik untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum, mudah-mudahan manfaat. Yang lebih kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.